Pagi berganti pagi, hari berganti hari. Tepat 5 bulan semuanya mulai stabil. Rumah sudah terbangun, tertata rapi dengan sajen di depan rumah. Hasil panen semakin meningkat, juga sudah kutemukan pasar untuk hasil panen. Lambat laun, semua keluarga dari pekerjaku membawa anak istrinya. Sudah kusiapkan juga lahan agar mereka bisa bercocok tanam. Dengan catatan, setiap pohon tidak ada yang boleh ditebang. Jadi, sebisa mungkin mereka tidak melanggar peraturan yang aku buat, menjaga agar desa tetap rukun. "Pak, sajen jangan lupa," kataku saat tengah berjalan dan tidak menemui sajen di depan rumahnya. "Kenapa kok selalu pakai sajen?" tanya istrinya dari balik pohon kamboja. "Buat leluhur yang kamu tempati tanah pamali, sebisa mungkin menjaga diri dengan sajen. Tapi aku tidak memaksa. Buat kamu, bukan buat aku," kataku menatap dingin ke arahnya. "Boleh buat aku?" tanya makhluk di belakangku. "Jangan serakah," kataku terus berjalan. "Dia tidak nurut." "Buat dia nurut," kataku ketus. Imbalannya, kalau kamu tidak mau lakukan itu, kamu tidak dapat sajen." Aku tahu benar pasti dia akan memberi pelajaran untuk pasutri itu. Semakin lama, semakin susah membuat mereka agar tidak seenaknya. "John," panggilku dari kejauhan saat dia membawa istrinya masuk ke desa. "So, bagaimana? Mau bersalin di sini?" tanyaku memastikan. "Seperti yang kamu lihat, untuk waktu dekat ini cepat panggil bidan." "Tenang, aku punya kenalan. Besok aku suruh dia datang untuk waktu yang lama." Ku katakan itu sembari mengedipkan mata ke arah Jono. Jika mengingatnya, aku merasa sangat berdosa. Setelah perkebunan maju, aku pindah rumah. Kugunakan rumah kayu itu sebagai aula desa. Kugunakan saat ada tamu datang, jika ingin menginap atau sekedar bertamu. Saat aku pulang ke rumah, aku menelpon kenalanku, kenalan dari kota. "Halo Mary," panggilku dari seberang telepon. "Halo Pak, jadi gimana? Besok kamu kesini sesuai kesepakatan?" "Baik Pak." Ku tutup telepon saat wanita seumuranku mendekatiku. Dia adalah pengganti ibunya Agus. Bukan istri, namun dia yang mengambil peran pengganti sebagai ibu, yang masak dan mengurus Agus, juga mengurus sesajen dan teman untukku berdiskusi. "Bagaimana Mary? Sudah kuhubungi. Kamu tahu benar kan apa yang dia mau? Dia sama tamaknya denganku. Berkali-kali aku berpikir yang kulakukan ini salah. Tapi sudah sejauh ini, semuanya pasti ada harganya." "Iya, aku tahu," kataku lirih. 2 hari setelah aku menelpon, dia datang. "Bagaimana kesepakatannya?" katanya. "Sesuai yang kamu minta, rumah sakitmu akan diberi pengasihan agar tidak bangkrut. Sebagai gantinya, bilang jika bayinya Lasmini mati," kataku ketus. "Sebelumnya, aku juga sudah bilang kalau bayinya cacat. Itu membuat suaminya mau menyerahkan bayi itu padamu, Bukankah seharusnya aku dapat lebih banyak?" Belum juga kamu lakukan tugasmu, Mer. Jangan sampai gagal. Bukan hanya aku, tapi kamu juga akan kena jika ini gagal. Kita sama-sama diuntungkan, imbuhku. Iya, akan kulakukan sesuai yang kamu mau. Di mana hari ini aku akan tidur? Di aula desa.
Mary mengangguk paham. Kusuruh seseorang untuk mengantarnya. Sudah muak aku melihat wajahnya. Belum dilakukan, sudah minta bagian, kataku bengis. Sudahlah, hanya dia yang bisa melakukan pekerjaan ini, kata Mbok dengan mata menerawang. Di desaku ini, jika ada yang sakit biasanya datang padaku. Mereka tahu benar, aku punya semacam relasi dengan makhluk lain. Dari sanalah, apa yang mereka butuhkan coba aku penuhi. Maka, dari itu semua yang sudah aku putuskan tidak bisa mereka sanggah. Siang beranjak malam, saat sesuatu menggedor pintu rumahku dengan kasar. Pak Karso, Pak. Ada apa, Des? Tanyaku kesal menatap kades yang baru aku angkat kemarin. Itu Lasmini mau melahirkan. Loh, bukannya masih lama? Perkiraan kan bulan depan. Kurang paham, Pak, kata kades panik. Ke balai desa, aku sudah suruh perawat buat persalinan, kataku menyuruhnya bergegas. Loh, bukannya harusnya bidan? Tanya kades heran. Sama saja, lebih bisa dipercaya dia daripada dukun urut, kataku menegaskan. Aku mengambil jaket kulitku segera bergegas ke rumah Lasmini. Mbok, siapkan semuanya. Malam ini juga kita lakukan sebelum matahari terbit, kataku yang dibalas anggukan ringan dari Simbok. Setelahnya, aku bergegas ke rumah Lasmini. Sesampainya di sana aku melihat Jono membeku. Pendarahan, katanya. Aku menatapnya sayu, ikut merasakan kesedihannya. Sedang selang beberapa menit Mary datang dan langsung memeriksa keadaan Lasmini. Yang tidak berkepentingan, silahkan keluar, kata Mary tegas. Aku menarik tangan Jono. Toh tidak ada fungsinya dia di dalam, hanya membeku tanpa mau mendekat pada istrinya. Setelah keluar, aku duduk di kursi bambu, menghisap rokok untuk mengurangi keteganganku saat mendengar rintihan demi rintihan. Rintih suara dari dalam. Bagaimana kesepakatannya? Tanyaku. Persetan dengan bayinya, lihat istriku soh, dia hampir mati. Duh Gusti, sudah anakku cacat, kini istriku hampir mati karena mengandungnya. Aku menepuk-nepuk punggungnya sebagai bentuk kalau aku peduli. Namun, teriakan panjang disusul dengan tangis bayi merenggut fokusku. Aku masuk dengan tergesa dan menemui bayi merah yang tengah digendong Mary. Sini bayinya, pintaku. Bayi itu dibedong tanpa dimandikan. Saat digendonganku pun dia masih menangis. Ibunya selamat, hanya saja pendarahan membuatnya kehilangan sadar. Tapi kupastikan dia tetap hidup, kata Mary saat Jono masuk menyusulku. So, boleh aku lihat bayinya? Tanyanya. Jangan, kamu tidak akan kuat. Dan lagi, sematkan di kepalamu, kalau bayi ini sudah mati, bilang pada Lasmini demikian. Mati? Mau kamu apakan bayiku so? Kamu bilang mau mengurusnya? Tidak John, dia akan aku berikan ke angklek-angklek, kataku keluar dari rumah itu tanpa menunggu jawaban. So, jangan lancang kamu, katanya ketus. Bayimu atau Lasmini, kataku dingin. Di balik punggungku sudah berdiri sosok yang tengah menunggu bagiannya. Bukan seperti itu kesepakatannya so, kata Jono menatapku nanar. Bagianku, kata sosok di belakangku yang membuatnya tidak berkutik. Aku pergi dengan bayi di gendonganku, membawanya ke belakang rumahku. Yang aku tidak tahu,
Saat aku pulang, Jono memberitahukan semuanya pada Lasmini. Jadi, disinilah dia, merusak segala yang sudah aku rancang dari jauh-jauh hari. Mengobrak-abrik sajen saat ritual masih setengah jalan dan membuat sosok di belakangku marah. Namun, belum juga aku bertindak, warga datang dengan obor di tangan kirinya. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya salah satu warga. Belum bilang, ternyata si Jono. Kukira warga datang karena pemberitahuan darinya. Aku hanya menolong. Jono ngejual bayinya ke orang kota untuk pesugihan. Seperti yang kalian tahu, aku minta tolong ke peliharaanku. Tapi sepertinya Lasmini tidak tahu. Sekarang dia ngamuk, merusak segalanya. Yang dia tidak tahu peliharaanku yang memelihara kalian. Kalau dia marah, tidak ada hasil panen, kataku penuh penekanan, sembari menatap Mary yang penuh tanya. Tidak tahu apa yang baru saja aku katakan. "Tega kamu, Mas," kata Lasmini. "Tidak begitu, Dek. Ngerusak tatanan kamu, John," kata warga dengan raut marah. Saat semua tatapan tertuju pada Jono, ku kedipkan mataku pada Mary untuk lari sejauh mungkin. "Lari," kataku lirih. Dengan sigap dia berlari. Kulihat warga yang sempat melihat Mary berlari ikut mengejar. Namun, sebagian tetap tinggal. Kulihat sorot bingung dari warga. Namun aku memilih untuk bersikap setenang mungkin. "Bagaimana ini, Pak?" tanya yang lain padaku. "Bayi ini harus tetap ditumbalkan," kataku lirih. Terlihat sorot marah dari Lasmini. "Sedari aku datang ke sini aku sudah tahu kalau ini salah." Selanjutnya, dari sudut pandang Lasmini, aku menatapnya marah. Tidak mungkin aku tidak bereaksi saat anak yang kulahirkan dengan susah payah akan ditumbalkan. Kulihat warga lain membeku seakan tidak punya kuasa untuk menolak. Mungkin mereka takut menjadi pengangguran hingga mengesampingkan rasa kemanusiaan. "Aku mau anakku, kataku tajam. "Ambillah," katanya enteng. Mendengar itu pun aku segera mengambil bayiku. Bayi yang bahkan belum dimandikan masih tercium bau darah di tubuhnya. "Ingat, selalu ada imbalan untuk segala hal yang kamu lakukan," katanya sengit. "Kamu yang akan membayar mahal," kata aku tidak kalah tajam. "Saat kamu melangkah lebih jauh, suamimu akan menjadi gantinya," katanya. Namun aku tidak peduli. Dari aku mengandung, aku sudah kenyang dengan semua hal yang suamiku katakan tentang anaknya yang cacat. Sekarang dia mati pun seperti ganjaran yang pantas. Pantas untuk segala keputusan gila yang dia buat. Aku mengambil bayiku dengan tatapan bingung dari semua warga. Sedang raut wajah terakhir yang aku lihat dari suamiku adalah raut wajah ketakutan. Meminta belas kasihan, namun aku abaikan. "Penggal kepala Jono sebagai pengganti." Itulah kata terakhir yang aku dengar sebelum aku menembus hutan belantara. Aku berjalan di jalan setapak di tengah rimbunya pohon. Entah aku sedang berhalusinasi atau memang benar adanya. Aku mendengar sesuatu seperti sedang bergelantungan dari satu pohon ke pohon lain. Dari berjalan, aku berlari seperti tengah dikejar rasanya. Rasa ngilu menjalar di tubuhku. Darah mulai mengalir dari sela-sela kaki. Aku sempat roboh, seperti tidak bisa berjalan lagi rasanya. Namun, tangis dari anakku membuatku terus berlari sebisa mungkin menjauhkan dia dari sosok yang menginginkannya. Sampai sorot obor membuatku ketakutan. "Tolong, jangan," kataku memohon. "Mbak, ini aku, Doho,"
Ada apa? Tanyanya. Namun, aku tidak bisa menjelaskan. Ngilu sekali rasanya, sakit semua badanku. Apa yang sudah dilakukan oleh Mas Karso? Tolong, bawa anakku. Ayo Mbak, kita bareng-bareng. Aku tersenyum getir, gelap. Bahkan, tidak bisa kulihat raut wajahnya, seperti tengah berada di separuh sadarku. Tolong, bawa anakku sejauh mungkin. Aku percaya sama kamu. Jadi tolong, abaikan aku. Yang penting anakku, kataku. Mbak, aku bawa anakmu. Tolong tunggu sebentar, aku cari bantuan. Aku tidak mengingat yang lain. Hanya kata itu yang terekam di ingatanku saat dia mengambil anakku dari gendonganku. Setelahnya, gelap. Dan selanjutnya, dari sudut pandang Doho. Aku berlari sekuat tenaga sembari menggendong bayi yang ada di gendonganku. Aku tahu benar, aku diikuti. Bahkan, alasanku tidak membawa ibunya karena aku lihat sesuatu seperti tengkorak tengah memeluknya dari belakang sembari menjulurkan lidah. Aku berlari dan terus berlari. Saat akhirnya aku sampai di depan rumah, kulihat ibu sudah menungguku dengan raut wajah yang cemas. Kulihat istriku Wati pun sama. Biar kulihat bayinya, kata ibu. Karso, terulang kembali kesalahan yang diperbuat ibunya dulu. Dulu ibunya juga melakukan kesalahan. Bayi ini adalah ganti. Anak yang netonya Selasa Wage. Mau diganti dengan siapapun, bayi ini adalah bayi yang sudah ditunggu si angklek-angklek. Tambah ibuku. Terus, bagaimana ini Bu? Tanya aku. Wati, ambil tasmu, isi dengan bajumu dan baju Doho. Malam ini juga pergi ke kota. Ibu punya kenalan pemilik panti asuhan. Anak ini tidak boleh kembali ke desa ini selamanya. Kenapa Bu? Tanyaku masih tidak mengerti. Bayi ini sudah ditandai. Sebagaimanapun besarnya, baunya akan tetap sama dalam penciuman si angklek-angklek. Selagi ibu memandikannya, segeralah kalian bergegas. Tidak membutuhkan waktu lama. Aku segera bergegas. Namun saat aku sudah bersiap, kulihat sesuatu memeluk ibuku dari belakang. Oh, ambil bayinya, katanya gemetar, sembari menunjuk ke arah bayi yang baru saja dibedong. Kamu serahkan bayinya dan selamat ibumu, kata sosok itu. Ibu, kataku bingung. Ambil bayinya, teriak ibuku. Aku pun dengan sigap mengambil bayi itu, menarik istriku Wati yang tengah membeku sembari melihat sosok itu merobek kerongkongan ibuku, membuat beliau menghentikan nafas saat itu juga. Ibu, teriakku. Kulihat sosok itu tertawa sembari menjilat kukunya yang penuh dengan darah ibuku. Aku menarik tangan istriku kasar, berlari menuju rumah kades untuk meminjam mobilnya. Menembus pekatnya malam dengan tangis bayi yang ada di gendongan istriku. Sepertinya dia lapar, Mas, kata Wati di sela tangisnya. Aku tahu, kataku dengan amarah yang aku tahan. Di kepalaku terus terngiang, kenapa harus aku yang kena saat Karso yang melakukan semuanya. Bahkan aku sangat menyesal telah menolong bayi itu. Di penghujung pagi, kami sampai di tempat yang ibuku katakan. Bayi itu masih menangis dan badannya menguning. Ibu yang mengurus panti pun seperti terperangah mendengar ceritaku. Tolong bayi itu dibawa sejauh mungkin, Bu, kataku. Mengingat kota ini masih sangat dekat dengan kampungku. Ibu itu mengangguk sembari menepuk-nepuk bahuku, turut berduka dengan yang baru saja kami alami. Setelahnya kami pulang.
Aku tahu benar, walau aku tidak tidur, aku masih terjaga sampai saat sosok tengkorak melintas di depan mobil yang aku kemudikan. Kecelakaan terjadi saat aku membanting setir, dan aku terbangun dengan pemandangan yang tidak akan aku lupakan seumur hidup. Terlihat pecahan kaca, dan seorang wanita tergeletak di depan mobil dengan pecahan kaca di sekujur tubuhnya. Aku tidak berkutik, tidak bergerak, tidak juga berpikir. Otakku membeku menyaksikan istriku Wati meregang nyawa. Nafasnya sesak, matanya menatapku tajam. Namun, yang bisa aku lakukan hanya merengkuhnya dalam pelukku, membiarkan pecahan kaca yang menempel di tubuhnya ikut menempel di kulitku. Sesaat kemudian, Wati meninggal. Wati, panggilku tertahan. Sesaat semua orang yang kebetulan lewat berhenti menawarkan bantuan. Namun aku tolak. Tidak ada yang mesti ditolong. Aku memasukkan Wati ke dalam mobil. Entah kenapa, mobil yang aku kemudikan tidak menabrak apapun. Aku hanya banting setir lalu ngerem mendadak. Namun seakan kecelakaan besar hingga menewaskan istriku. Sial. Dalam satu hari, aku berduka untuk dua perempuan dalam hidupku. Seminggu setelah kejadian, seminggu setelah ibu dan istriku dikuburkan, aku mendengar kabar kalau Mas Karso menutup jalan dengan alasan tidak mau berurusan dengan desaku lagi. Hal itu membuat Kades resah. Tentu saja, karena semenjak hasil panen dari desa seberang berhasil, sebagian warga desaku bergantung hidup dengan menjadi buruh di sana. Sebenarnya, aku tidak mau ikut campur. Namun karena Kades terus membujukku untuk berbicara dengan Mas Karso, aku pun ke sana. Sekalian meminta pertanggungjawabannya atas kematian istri dan ibuku. "Mas," tanyaku saat berpapasan dengannya. "Kamu?" katanya dengan raut wajah marah. "Bukannya aku yang harusnya marah, Mas. Ada apa sebenarnya?" tanyaku tidak kalah kesal. "Ikut aku." Aku dibawa ke balik bukit. Di sana sunyi. Tidak ada tetangga sama sekali, hanya terdapat gubuk yang sepertinya baru saja dibangun. Aku mengekor di belakangnya. Dan saat dia membuka gubuk itu, terdapat sosok perempuan yang tengah dipasung. "Mas, kamu apakan dia? Jangan bilang dia ibu dari bayi itu," kataku tidak percaya dengan apa yang tengah aku lihat. Kumal, penuh tanah, dengan raut wajah linglung. "Dia yang memaksaku melakukan ini, Ho, termasuk ibu dan istrimu." "Sungguh, Mas, terbuat dari apa hatimu? Biar aku ceritakan. Aku sangat menyesal atas kematian ibu. Namun, bukan kuasaku mencegah si angklek-angklek. Karena kamu menyelamatkan Sumiati, aku harus membayar semuanya. Kamu pun sama," katanya menatapku sendu. Sedang aku mencoba menelaah apa yang baru saja dia katakan. "Sumiati, nama bayi itu?" tanyaku. "Benar, bapaknya mati sebagai ganti. Sedang ibunya gila karena berusaha keluar dari desa ini. Jika terikat dengan desa ini, kalau bukan bagian tubuhnya, maka separuh warasnya lah yang akan diambil sebagai ganjaran. Sungguh, ini di luar nalarku. Pulanglah, Ho. Jangan berurusan denganku. Aku tidak mau kamu mati seperti Wati dan ibu. Kamu sudah tidak bersama bayinya, dan dua orang yang diambil darimu adalah peringatan untuk tidak menghalangi niat angklek-angklek." "Lalu, kenapa aku tidak dibunuh?" tanyaku penasaran. "Supaya kamu tahu keberadaan angklek-angklek. Supaya kamu tahu jika sesuatu yang berharga diambil darimu. Apa gunanya membunuhmu, Ho?
Dia lebih senang melihatmu tenggelam dalam kesedihan, lebih menyengsarakan untukmu, dan untuk jalan yang ditutup sengaja. Tidak akan ada lagi panen, berarti tidak ada lagi pekerjaan untuk buruh. Sedang uang yang aku punya hanya cukup untuk membelikan masing-masing warga desaku sepasang anak kambing. Mereka tidak lagi berkebun, mereka beternak sekarang. Aku tertegun. Jika saja bayi itu tetap dijadikan tumbal, mungkin saja istri dan ibuku masih ada. Warga tidak mesti jadi pengangguran. Baru ini aku merasakan menyesal karena melakukan kebaikan. Lalu anak itu, tanyaku. Angklek-angklek akan tetap mencarinya. Anak itu pasti akan kembali ho, kata Karso sembari pergi meninggalkan aku yang masih menatap lekat pada sosok ibu dari bayi tersebut.